Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan Abu Umayyah atau Abu Sufyan yang dari jalur buyut Abdi Manaf, inilah yang kita bicarakan kali ini. Dan kedua-duanya, Abu Sufyan yang versi sepupu langsung dengan Abu Sufyan yang sepupu jauh ini sama-sama memusuhi Nabi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita diwasiatkan untuk bertakwa, karena kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ketika kita menempatkan diri, menginginkan diri sebagai orang yang beriman dan berupaya untuk itu, untuk memperoleh pengakuan mukmin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya memenuhi segenap seruan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang telah rutin kita sampaikan di dalam muqaddimah, bahwasanya yang diseru untuk bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah keimanan kita, ketakwaan kita. Apabila keimanan dan ketakwaan kita itu kita syukuri, maka kita senantiasa mengupgrade niat atau mempertegas niat kita. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk kita rutinkan malam Jumat seperti ini, taklim, kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam kita, sehingga Allah kita, mudah-mudahan Allah menambah senantiasa iman Islam kita itu, sehingga kita bisa dengan mudah atas izin Allah mengikuti seruan-seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, dan kita berkata-kata dengan perkataan yang syadid, yang baik, yang benar. Dengan itu maka kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau merasa sumpek, merasa diri buntu atas agenda-agenda hidup kita, atau mungkin anak-anak kita, ponakan kita yang punya masalah,
yang kita anggap, yang kita lihat ini jalan hidupnya kok tidak lempeng begitu, ya maka resepnya adalah selain kita meminta saran-saran dari para psikiater, psikolog, kita membuka literatur untuk mengatasi problema psikologis seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan satu resep yang sifatnya la raiba fi, tidak diragukan lagi. Yakni apabila kita ingin memperoleh tuntunan-tuntunan Allah, memperoleh bimbingan langkah-langkah kita oleh Allah, baik dengan atau tanpa kita sadari, maka resepnya hanyalah resepnya adalah qulu qaulan syadida, berupaya berkata yang benar, bersikap yang benar, berucap yang benar, menjaga lisan. Dan ini masuk ke dalam bab kita, bab sidik, yakni jujur. Berkata benar maknanya kita senantiasa berupaya untuk jujur, terkhusus dalam perkataan, sehingga langkah hidup kita akan Allah tata, Allah patepak, Allah betulkan kalau ada salah-salahnya, dibimbing. Qadarullah kalau mau nipu orang, naudzubillah, qadarullah kemudian tidak jadi karena takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Qadarullah ketika kita ingin berbuat yang tidak baik, ingat kepada Allah. Qadarullah seperti itu, sehingga langkah kita dipatepak, maknanya adalah seperti itu. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Muslimun dan segenap mustami yang atensi dalam kajian ini dimudahkan oleh Allah, mendapatkan bimbingan langkah-langkahnya oleh Allah, dikarenakan telah memperoleh pencerahan dan berniat untuk qulu qaulan syadida, mengikuti seruan Allah untuk berkata dengan perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Demikian juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah upaya-upaya ketaatan kita lakukan, kita tetap dalam kesadaran bahwa kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita, amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah ini sungguh-sungguh sangat kurang. Karenanya kita mengupayakan syafaat dari Nabi SAW, dan caranya sudah Allah tunjukkan, sudah Rasulullah ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi begitu, bersolawat di setiap waktu, ya, tidak harus diiringi rebana, tidak harus diiringi dengan macam-macam. Kema itu mah namanya solawatan, berbeda ya Pak. Kalau bersolawat dengan solawatan berbeda, telah kita kaji itu di berbagai kesempatan. Kali ini kita memasuki hadis yang as-salis, hadis yang ketiga di dalam bab as-sidq. Tetapi dalam susunan kitab ini menempati urutan nomor yang ke-56 dalam keseluruhan hadis, mulai bab 1 sampai bab 4 ini, menempati urutan 56. Tetapi khusus di dalam bab sidq, dari sudut pandang bab sidq, kejujuran ini adalah hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sakhrah bin Harb radhiyallahu anhu. Abu Sufyan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar hadis, maka yang kita bahas ada dua sudut pandang atau dua segmen. Yang pertama segmen perawinya, ya, sanadnya yang meriwayatkan, kemudian sanadnya. Sanad ini yang meriwayatkan adalah Abu Sufyan. Kita kenal ya Pak, Abu Sufyan, sering dengar ya Bu Abu Sufyan. Nah, tetapi ternyata Abu Sufyan sahabat Nabi itu tidak hanya satu, ada sangat banyak. Tetapi yang sering-sering orang ketukar-tukar ini dua Abu Sufyan yang sama-sama masih sepupu Nabi SAW dan sama-sama masuk Islam menjelang Fathul Makkah. Ini menjelang dan sesudah Fathul Makkah.
Jadi ini kadang orang ketukar-tukar ketika cerita Abu Sufyan itu yang mana begitu. Kadang-kadang ketukar. Kisahnya Abu Sufyan yang A ternyata melompat ke kisahnya Abu Sufyan yang B karena tidak paham. Baik, Abu Sufyan kita kenali lebih dekat. Abu Sufyan bin Sokhr ini adalah tunggal buyut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan yang pertama, Abu Sufyan yang pertama ini adalah sepupu persis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu punya bapak Abdullah. Abdullah itu anak ke-10-nya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anak pertamanya namanya Al-Harits. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu punya anak pertama namanya Al-Harits. Ketika punya anak satu, ini Abdul Muthalib ini bermimpi bahwasanya sumur Zam-Zam yang sudah terkubur atau hilang beratus-ratus tahun, Allah berkenan memberi mimpi kepada Abdul Muthalib bahwasanya di titik inilah sumur Zam-Zam itu ada. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, titik yang dimaksud itu berada di bawah dua patung terbesar di sekitar Ka'bah itu, namanya Latta dan Uzza. Nah, kalau ini dibongkar, maka Abdul Muthalib beresiko berhadapan dengan orang sak Mekah, berhadapan dengan orang kaum Quraisy. Ini tidak hanya Quraisy sukunya, tapi orang satu Mekah, sangat banyak suku-suku yang di situ semua mengagungkan, mensucikan Baitullah, rumah Allah itu, dan termasuk patung-patung. Nah, patung terbesar yang paling keramat, yang paling dihormati oleh semua suku-suku di sana adalah Latta dan Uzza. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Latta dan Uzza ini adalah sebenarnya orang-orang soleh zaman dahulu. Ini ada satu Uzza itu kalau tidak salah Uzza itu Allah alam itu perempuan. Jadi itu orang soleh zaman dahulu. Kemudian karena kesolehannya, kealimannya, kalau sekarang mungkin dianggap wali begitulah, yang bisa mendatangkan karomah, berkah dan lain sebagainya. Maka orang Quraisy, orang Mekah kala itu membuat patungnya lah orang soleh ini, ditaruh di dekat Ka'bah, sehingga mereka bertawasul dengan patung itu ketika memohon kepada Allah. Mengenal Allah, Pak, Tuhannya siapa? Allah. Tetapi di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memakai cara-caranya Allah yang milah Ibrahim tadi, ilmu tauhid, agama tauhid, tidak, tetapi memakai perantara patung-patung dengan kurban-kurban. Bahkan patung-patung itu atau Ka'bah itu dilumuri darah begitu. Ada ritual-ritual yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya kepada Allah. Mereka tidak mau kalau dianggap saya minta kepada patung Latta Uzza, tidak mau. Mereka minta kepada Allah. Masalahnya melalui perantara-perantara seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kan ada tuh orang yang ziarah ke salah satu makam itu dalam rangka apa? Merayu orang yang di dalam makam itu untuk memintakan doa kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah, tapi masih membutuhkan orang yang ada di dalam kuburan itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan oleh akidah. Nah, Latta, Uzza dan semua patung-patung yang ada di sana diperlakukan seperti itu, Pak. Maka disitulah yang namanya musyrik. Musyrik itu orang yang mempersandingkan zat selain Allah dalam rangka memohon keselamatan, memohon keberuntungan secara gaib. Itu beribadah kepada Allah, yakin kepada selain Allah ini juga butuh begitu. Kalau kita mau panen padi supaya padi kita melimpah, nanti hasilnya banyak, atau mungkin nanti dijual laku, atau mungkin supaya barokah, kita tidak cukup menggelar sajadah meminta kepada Allah, tapi membuat sajen-sajen untuk Dewi Sri misalkan. Ini minta kepada Allah, Mas, tapi pakai sarana seperti ini. Nah, pertanyaannya, adakah Allah menyuruh seperti itu? Kalau tidak Allah menyuruh, berarti ini suruhan siapa? Suruhan Dewi Sri. Dewi Sri itu siapa? Ya jin, setan. Itu tidak ada dewa-dewi dalam Islam. Inilah kemusyrikan. Abdul Muthalib enggan untuk membongkar patung besar, patung kebesaran kaum Mekah kala itu, meskipun sudah mendapat petunjuk bahwa sumur Zam-Zam ada di bawah patung Latta Uzza. Maka yang dilakukan oleh Abdul Muthalib adalah bernadar.
bernadar kepada Allah, kalau saya dikaruniai anak laki-laki 10, maka akan aku bongkar patung itu dan akan aku hidupkan sumur Zam-Zam. Padahal kala itu Abdul Muthalib masih punya anak 1, Bu, Al-Harits namanya. Al-Harits inilah yang memperanakkan kemudian namanya Abu Sufyan. Jadi Abdul Muthalib punya anak Al-Harits, anak laki-laki yang pertama. Kemudian anak laki-laki yang ke-10 namanya Abdullah. Abdullah memperanakkan punya anak Muhammad bin Abdullah. Al-Harits punya anak Abu Sufyan bin Al-Harits. Jadi ini sepupu persis, sama dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, salah satu paman Nabi atau Pak D. Jadi Abdullah ini anak terakhir, Pak. Abdullah bapaknya Rasul itu anak paling muda di antara anak laki-laki. Kalau anaknya Abdul Muthalib itu semua 16, yang perempuan 6, yang laki 10. Tapi tabiat orang Arab itu yang dihitung itu ya yang laki-laki begitu. Anak perempuan itu dikesampingkan kala itu. Jadi Rasul itu punya Pak D, ya ada Hamzah, ada Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya Ali. Kemudian ada Pak D Haris, namanya Pak D Haris itu punya anak Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan, Ali, Rasul Muhammad ini satu sepupuan pas, Pak. Ini ya, jadi kronologis Abu Sufyan yang pertama. Abu Sufyan yang kedua ini satu buyut. Jadi Rasul punya bapak namanya Abdullah, punya bapak namanya Abdul Muthalib, punya bapak namanya Hashim, kemudian punya kakek lagi namanya Abdi Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini selain punya anak Hashim, dia juga punya anak Abdi Syams. Abdi Syams. Jadi Abdi Syams itu hambanya matahari. Nah, Abdi Syam ini punya anak Umayyah. Umayyah punya anak Harb. Nah, Harb inilah punya anak Abu Sufyan yang namanya Soher. Soher ini punya anak Sufyan namanya, di antaranya anaknya Sufyan, dan anak yang lainnya namanya Muawiyah. Nanti akan ada kesultanan setelah Khulafaur Rasyidin itu ada Bani Umayyah, yaitu yang melanjutkan kekhalifahan atau kesultanan. Ya, jadi dengan Abu Soher ini, dengan Abu Umayyah atau Abu Sufyan yang dari jalur buyut Abdi Manaf, inilah yang kita bicarakan kali ini. Dan kedua-duanya, Abu Sufyan yang versi sepupu langsung dengan Abu Sufyan yang sepupu jauh ini sama-sama memusuhi Nabi, Pak. Kita tahu bahwa Bani Hashim, Bani Abdi Manaf ini adalah keturunan yang sangat terhormat, dan keturunan-keturunannya ini menjadi kepala-kepala suku. Maka ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah. Bani Umayyah itu termasuk yang ini, yang Abu Sufyan yang satu ini. Nah, karena mereka menjadi pembesar-pembesar suku-suku atau bani-bani tersendiri, maka ketika Rasul Muhammad diutus menjadi nabi, maka mereka yang ketua-ketua suku ini tidak mau menerima, Pak, gengsi. Ini anak kemarin sore kok tiba-tiba membawa risalah ini. Tetapi sebelumnya hatinya menerima sebenarnya, tetapi tidak mau mengimani. Nah, ini. Jadi sama-sama Abu Sufyan yang sepupu langsung dengan sepupu jauh. Yang kita bicarakan ini adalah sepupu jauh. Dan pada akhirnya nanti setelah Fathul Makkah atau setelah perjanjian Udaibiyah itu masuk Islam mereka, masuk Islam. Dan Abu Sufyan Abu Soher atau Abu Sufyan yang kita bicarakan kali ini, hadisnya ini kelak menjadi mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya putri namanya Maisyarah, putri namanya Romlah, yang kemudian dikenal dengan Ummu Habibah. Ini dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan ketika hijrah ke Ethiopia, suaminya Romlah ini murtad, Pak. Jadi tragis, Pak, ya. Romlah anaknya Abu Sufyan ini masuk Islam diam-diam, kemudian menikah dengan orang yang juga sudah masuk Islam, namanya Ubaidillah bin Jahaz.
Nah, setelah turun perintah hijrah yang pertama itu ke Ethiopia. Kemudian Romlah ini termasuk orang yang hijrah dengan suaminya. Ketika di Ethiopia, raja Ethiopia itu welcome, Pak. Itu raja Nasrani Ethiopia itu. Raja Najasyi di Ethiopia itu Nasrani, tetapi welcome kepada Nabi SAW, berteman dengan Nabi. Maka diperbolehkanlah kaum muslimin yang diusir atau yang dipersekusi oleh orang-orang kaumnya di Mekah itu boleh hijrah ke Ethiopia. Itu hijrah yang pertama. Nah, di antara orang-orang yang hijrah pertama itu adalah Romlah, anaknya Abu Sufyan yang kita bicarakan ini, dengan suaminya Ubaidillah bin Jas. Kemudian Ubaidillah bin Jas ini dulunya Kristen, Nasrani, hidup di Ethiopia. Suasananya suasana Kristen, Pak, di sana. Suasana Kristen, boleh minum khamr, dan di antara kegemaran Ubaidillah bin Jas sebelum masuk Islam dulu adalah minum khamr. Dan dikenal khamr di Ethiopia itu khamr yang sangat enak, Pak. Akhirnya Ubaidillah ini salah gaul di sana, memilih kembali ke Nasrani karena terpencut dengan khamrnya di Ethiopia. Nah, ini berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu pernikahan Romlah dengan Ubaidillah bin Jas ini otomatis putus karena sudah menjadi non muslim. Begitu, Pak. Jadi di dalam Islam tidak dibenarkan orang Islam menikah dengan non muslim, kecuali yang non muslim itu sudah bersyahadat masuk Islam, itu kecuali. Jadi tidak benar ada pernikahan campur, itu tidak benar. Yang laki tetap Islam, yang perempuan tetap non muslim, atau sebaliknya, yang perempuan tetap Islam, yang laki non muslim. Itu kalau dipaksakan status syar'inya ya tidak nikah, jadi akhirnya berzina, Pak. Kalaupun punya anak beranak ya zina turun temurun. Karena yang lahir dari pernikahan seperti ini, anak perempuannya terputus wali dengan bapak biologisnya, sehingga tidak bisa jadi wali nikah. Kalau tidak bisa jadi wali nikah, dipaksakan, nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, hubungan suami istrinya berzina. Ini subhanallah, ini bisa berketerusan. Ini ya, Pak, kita belajar sanad dulu, dari kita kenali Abu Sufyan. Nah, kemudian Rasul mendengar kabar bahwa Romlah ini berpisah atau otomatis cerai dengan Ubaidillah bin Jas. Nah, kemudian Rasul, kalau sekarang mungkin nelpon atau WA atau apalah, Pak, atau nge-DM gitu ya. Zaman itu kemudian mengirim pesan kepada Raja Najasyi, Raja Ethiopia, kepada temannya ini, untuk mewakili beliau mengkhitbah atau melamar, kemudian menikah jarak jauh. Rasul kala itu masih ada di Mekah, kemudian Romlah ini ada di Ethiopia. Pernikahan jarak jauh diwakili oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini yang mewakili pernikahannya, kemudian ada wali dari Romlah, maka pernikahannya sah. Maka sekarang ada, Pak, nikah Gus Dur itu dulu nikah ketika Gus Dur masih ada di Mekah, Ibu Sinta Nuriyah ada di Jombang, nikah jarak jauh, nggak masalah. Yang penting perempuannya ada wali, begitu. Meskipun tidak ada video call, kalau dulu jelas nggak ada video call itu. Nah, tetapi dipersaksikan janjian hari ini jam sekian, terjadi akad, begitu. Zaman dulu, zaman Nabi sudah berlaku itu pernikahan jarak jauh. Jadilah Romlah ini menjadi istri Nabi SAW, yang kemudian kita kenal dengan Ummu Habibah. Dan ini mertuanya Abu Sufyan ini masih sangat memusuhi Nabi, Pak. Perang Khandaq, perang Parit itu, bahkan perang Uhud yang hampir merenggut nyawa Nabi, yang mimpin Abu Sufyan, yang notabene adalah mertua Nabi SAW ini. Nah, ketika kemudian terjadi Fathul Makkah, terjadi kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini kesepakatan antara orang Quraisy dengan orang-orang kaum muslimin di Madinah. Ini tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah itu, Pak, untuk tidak mengadakan perang selama 10 tahun. Tapi mereka mengingkarinya di tahun pertama. Dapat 1 tahun mereka sudah nyerang koalisi Nabi yang tidak ada di Madinah, diserang. Padahal perjanjiannya tidak boleh saling serang dalam 10 tahun.
Nah, karena sana mengingkari perjanjian, maka Nabi pun membatalkan perjanjian itu, maka terjadi penyerangan ke Mekah itu dengan Fathul Makkahnya, dengan 10.000 pasukan dari Madinah, kemudian Mekah bisa ditundukkan dengan tanpa peperangan, begitu. Jadi dari Fathul Makkah ini kemudian berbondong-bondonglah idza jaa nasrullahi wal fath, turun surat itu. Ketika datang kemenangan itu, maka berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian setelah ini Fathul Makkah, kemudian Abu Sufyan ini sudah panglimanya kafir Quraisy nih Pak. Ini sudah tidak punya kekuatan, sudah pasukannya sudah masuk Islam dan sudah takluk. Maka dia pergi ke Madinah menemui Abu Bakar untuk merayu agar dia diterima menjadi sahabat, diterima menjadi suaka lah, perlindungan politik agar tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, kemudian oleh Abu Bakar dicuekin Pak, tidak ditanggapi. Ke Sayyidina Umar apalagi gitu. Lalu dia memberanikan diri ke putrinya Ummu Habibah yang sudah menjadi istri Nabi SAW. Ketika mau masuk rumah, mau duduk di tikar, dulu nggak ada spring bed ya, nggak ada sofa Bu, adanya tikar gelaran begitu. Ketika mau duduk oleh Ummu Habibah dilarang, jangan duduk. Jenengan ini tikar tidak pantas buat duduk sampean. Ke bapaknya itu Pak, buat duduk sampean tidak pantas. Kemudian Abu Sufyan tanya, kenapa wahai putriku, kenapa kok tidak pantas? Apa tikar ini terlalu jelek sehingga tidak pantas aku duduki, atau aku yang tidak pantas duduk di tikar ini? Gitu Pak tanyanya. Benar, engkau yang tidak pantas duduk di tikar ini karena tikar ini tempat duduk Rasulullah SAW, dan engkau orang najis, orang kafir, tidak berhak menduduki tikar yang mulia yang biasa diduduki oleh Nabi SAW. Ke bapaknya begitu Bu. Inilah Bapak Ibu sekalian, kalau masalah akidah, ke orang tua pun harus tegas. Ada seorang sahabat, ini ketegasan akidah. Seorang sahabat ketika ibunya sudah nazak, meminta supaya anaknya ini kembali ke agama lama, tidak boleh masuk Islam, meminta-minta ibunya ini sakit keras. Sahabat yang diminta untuk kembali ke agama lama, dia menyatakan, Ibu, seandainya ibu punya 10 nyawa dan nyawa itu dicabut oleh Allah satu persatu, sekarang mati, nanti ada nyawa lagi, saya tidak akan meninggalkan Islam sebagai agamaku. Itu Pak, tegas. Jadi meskipun jenengan, ya nanti ada hadis, isinya hadis itu ada masalah itu, nanti kita kupas. Meskipun orang tua mengajarkan peribadatan ya yang di luar atau yang bertentangan dengan akidah Islam, kita sebagai anak harus tegas menolak, tapi dengan tetap bil ma'ruf, bil hikmah, dengan baik, tidak menyinggung, tidak menyakiti kemanusiaannya, tetapi secara akidah harus tegas, tidak mengikuti. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya produsen berhala, anaknya sedemikian tegas untuk menentang kemusyrikan yang diproduksi bahkan oleh bapaknya sendiri. Terhadap bapaknya tetap berbuat baik, tetapi terhadap patung-patungnya, terhadap kemusyrikannya, beliau tegas, beliau hancurkan patung-patung itu, dan kisahnya sangat masyhur itu. Nah, kemudian barulah, karena ini sudah orang tua Pak, ini Rasul itu meninggal usia 63 tahun. Ini di tahun ke berapa? Ke-7. Berarti Rasul itu meninggal di tahun ke-10 di usia 63. Berarti Abu Sufyan ini 10 tahun lebih tua, berarti beliau umur 70 tahun Pak. Bayangkan, umur 70 tahun sudah sebatang kara, sudah tidak punya kaum, yang tadinya sebagai kaum sebagai pemuka suatu masyarakat yang besar, jenderal lah begitu. Nah, sekarang sudah tidak punya pengikut. Betapa kalau sekarang itu ada semacam Pak? Sindrom itu apa? Power syndrome, post power syndrome. Bayangkan seperti itu, cari perlindungan ke
kaum muslimin suaka tidak ditanggapi, apalagi ke Rasulullah dicuekin Pak, sambil menjajaki seberapa dia serius untuk mau bergabung kepada kaum muslimin. Nah setelah seperti itu ditolak oleh putrinya seperti itu Pak, umur 70 tahun, sudah aki-aki, sudah nggak punya kekuatan, sudah hidup sebatang kara seperti itu kayaknya. Lalu beliau pada akhirnya masuk Islam, dan sejak saat itulah beliau rajin berguru kepada Nabi SAW dan bahkan bergabung menyusun kekuatan dengan kaum muslimin, dan jadilah dia sebagai sahabat Nabi, dan dalam hal ini digelari radhiyallahu anhu.